Salam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi pada malam hari ini dalam acara Renungan Malam. Pada malam hari ini saya akan bacakan satu bagian firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Firman Tuhan pada malam hari ini mengatakan bahwa berbahagialah orang yang membawa damai. Jadi orang yang berbahagia adalah orang yang membawa damai. Kebahagiaan merupakan dambaan daripada setiap orang. Tidak ada orang di muka bumi ini yang tidak ingin bahagia. Semua orang pasti ingin mencapai kebahagiaan dalam kehidupannya. Oleh karena itu, dengan berbagai cara manusia berusaha untuk mencapai yang namanya kebahagiaan. Baik itu kebahagiaan pribadi, kebahagiaan dalam keluarga, bahkan juga kebahagiaan di dalam berumah tangga. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang dunia menilai kebahagiaan dari harta yang dia miliki. Ada yang mengatakan bahwa dengan memiliki harta yang banyak, dengan kedudukan yang tinggi, dengan ketenaran, dia akan memperoleh kebahagiaan. Tetapi realitanya bahwa banyak orang yang memiliki harta yang banyak, ada banyak orang juga yang kaya raya, bahkan juga yang punya kedudukan yang tinggi, yang tenar juga, tetapi pada akhirnya mengalami kehidupan yang sungguh tragis. Mengapa ada artis yang kaya raya terlibat dengan narkoba dan akhirnya mati karena bunuh diri? Itu semua karena tidak mendapatkan kebahagiaan walaupun kaya. Kebahagiaan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa saya katakan tadi bahwa ada orang yang kaya tetapi dia tidak bahagia? Karena di dalam diri manusia ada satu ruangan yang kosong. Dan ruangan yang kosong ini tidak bisa diisi oleh harta, tidak bisa diisi oleh ketenaran, tidak bisa diisi oleh kedudukan yang tinggi atau apapun yang dunia berikan. Ruangan yang kosong dalam diri manusia ini hanya bisa terisi oleh yang namanya Tuhan. Ketika Tuhan hadir dalam kehidupan seseorang, disitulah ruang yang kosong itu terisi oleh Tuhan yang berdiam di dalam dirinya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, disitulah ada damai sejahtera, disitulah ada kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati dalam kehidupan seorang adalah ketika Tuhan hadir dalam kehidupannya. Disitulah dia mengalami yang namanya kebahagiaan. Kita boleh punya harta kekayaan yang banyak, tapi kalau Tuhan tidak hadir dalam hidup kita tidak akan pernah mengalami yang namanya kebahagiaan. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita pada malam hari ini bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang sudah berdamai dengan Allah. Jadi orang yang berbahagia adalah disebut anak-anak Allah. Mengapa? Karena Kristus telah memperdamaikan manusia dengan Allah Bapa di surga. Kristus telah memperdamaikan manusia dan dirinya sendiri. Kristus telah memperdamaikan manusia dengan sesamanya. Itulah yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah diperdamaikan dengan Allah Bapa di surga, maka dia akan hidup di dalam damai sejahtera itu sendiri. Oleh karena itu damai sejahtera yang sejati hanya ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah Yesus senantiasa hadir dalam kehidupan kita, bertata dalam kehidupan kita, sehingga kita mengalami yang namanya kebahagiaan yang sejati. Panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan untuk membawa damai. Jadi firman Tuhan katakan di sini, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi panggilan bagi setiap orang percaya adalah membawa damai. Artinya kehadiran setiap anak Tuhan harus menciptakan perdamaian dimanapun kita berada. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah ciptakanlah perdamaian di tengah-tengah keluarga. Ciptakanlah perdamaian di dalam gereja. Ciptakanlah perdamaian di dalam tengah-tengah masyarakat. Bahkan ciptakanlah perdamaian di
di tengah-tengah berbangsa dan bernegara. Apa yang harus kita lakukan? Tidak usah susah-susah, mulai dari hal-hal yang kecil. Yang pertama adalah jangan menyebarkan berita hoax yang bisa meresahkan orang lain. Atau jangan menyebar video-video yang seram juga, yang menciptakan ketakutan dalam diri orang lain. Tapi mari dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini kita sampaikan kabar baik tentang kasih Yesus yang mampu memberikan damai dan ketenangan dalam hati manusia. Karena damai yang sejati hanya ada dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sebagai anak-anak Tuhan kita ciptakan perdamaian di dalam diri kita sendiri, dalam keluarga kita, dalam gereja, dalam masyarakat, dalam berbangsa dan bernegara. Biarlah firman Tuhan ini senantiasa menolong kita agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang mengalami damai sejati daripada Tuhan, menikmati damai itu dan membagikan damai itu kepada orang yang memerlukan, sehingga banyak orang yang mengalami damai sejati yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana dengan setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini? Apakah hidup kita sudah mengalami damai yang sejati itu? Apakah ruang kosong dalam diri kita sudah terisi oleh Tuhan Yesus Kristus? Dan biarlah setiap kita yang sudah mengalami damai itu, kita membawa damai dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini mengingatkan kami kembali bahwa setiap orang yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus Kristus sudah diperdamaikan dengan Allah Bapa, dengan diri sendiri dan dengan sesama. Jadikanlah kami sebagai anak-anak Tuhan yang sudah Tuhan selamatkan, untuk kami menjadi pembawa damai dimanapun kami berada, dengan membawa kabar keselamatan, kabar sukacita, kasih Allah yang besar itu kepada dunia ini, sehingga orang yang mendengarkannya Tuhan dapat mengalami damai yang sejati daripada Tuhan sendiri. Mampukan kami sebagai anak-anak Tuhan agar sungguh-sungguh hidup di dalam damai yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, Engkau melihat jemaat-Mu dalam pergumulan hidup mereka masing-masing. Mungkin saat ini mereka mengalami permasalahan hidup yang merebut damai sejahtera dari hati mereka. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menolong agar jemaat-Mu dikuatkan oleh Tuhan, sehingga damai daripada Tuhan tidak direbut oleh setiap pergumulan hidup, tetapi mereka tetap di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah penderitaan, mereka tetap mengalami damai daripada Tuhan, mengalami kebahagiaan daripada Tuhan, sehingga terus menikmati kehidupan yang Tuhan berikan dalam kemenangan demi kemenangan. Oleh karena itu Tuhan, hamba serahkan semua pergumulan jemaat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong dan menopang mereka senantiasa. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin.